Ribuan warga Thailand memadati jalan-jalan di kota Bangkok untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Putri Pacharakityapa, putri sulung Raja Thailand, yang meninggal dunia pada usia 47 tahun. Jenazah sang putri dibawa menuju kompleks istana kerajaan di dalam prosesi hikmat nan sakral dengan melintasi rute sepanjang sekitar 10 km dari rumah sakit Chulalongkorn, tempat ia menjalani perawatan. Princess Fa, sapaan akrabnya, wafat setelah mengalami infeksi pada bagian perut. Semenjak sakitnya, ia telah berada dalam kondisi koma selama lebih dari 3 tahun akibat gangguan jantung. Ribuan pelayat yang sebagian besar mengenakan pakaian hitam berjajar di sepanjang jalur prosesi meski cuaca Bangkok sangat panas. Saat harus mengucapkan selamat tinggal, itu tidak mudah bagi kami, kata Donna Faklad Bufa, seorang guru bahasa Inggris berusia 54 tahun yang mengajar di Bangkok. Semasa hidup dulu, Princess Fa memang dikenal sebagai sosok bangsawan yang baik hati. Beliau dikenal bukan hanya karena statusnya yang bangsawan, tapi juga karena dedikasi dan kontribusinya yang nyata di bidang hukum dan kemanusiaan. Wajar bila princess yang santun dan murah senyum ini sangat dekat di hati rakyat Thailand, dan dikenal luas sebagai sosok putri kerajaan yang membumi. Kepribadiannya itu diwarisi dari sang kakek mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan sang bibi Princess Mahachakri Sirindorn. Meskipun hukum suksesi Thailand secara tradisional mengutamakan garis keturunan laki-laki, namun Princess Fa seringkali dipandang oleh para pengamat politik sebagai sosok yang paling siap dan kompeten untuk meneruskan tampuk kepemimpinan monarki Thailand. Berkat kecerdasan hukum, pengalaman diplomatik, dan kedekatannya dengan sang ayah, Raja Thailand Mahavajiralongkorn, banyak yang menilai bahwa beliau setara dengan peran bibinya, Putri Mahachakri Sirindorn, sebagai penopang utama stabilitas kerajaan, dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti beliaulah yang bakal menjadi penguasa monarki Thailand berikutnya. Namun sayang, suratan takdir tak berkata demikian. Nyawanya lebih dulu dikehendaki oleh sang pencipta. Akan tetapi, cerita tentang Princess Fa tidak berakhir sampai di sini. Sakit hingga kematiannya ternyata masih menyisakan tanda tanya besar di hati banyak orang. Terkuak sejumlah misteri yang menjadi tabir paling kelam di balik kematian sang putri. Bahkan, misteri ini muncul sejak kabar mengenai sakitnya Princess Fa. Sewaktu Putri Fa dikabarkan mendadak pingsan pada 14 Desember 2022 saat melatih anjingnya di salah satu pusat pelatihan militer, pihak istana merilis pernyataan bahwa beliau mengalami aritmia jantung akibat infeksi bakteri. Namun, jurnalis investigasi internasional dan para ahli kedokteran luar negeri sejak awal telah menduga bahwa beliau sebenarnya sudah meninggal dunia, setidaknya mengalami kematian otak atau kematian klinis tak lama setelah jatuh pingsan. Dugaan bahwa hidupnya selama bertahun-tahun hanya ditopang oleh alat bantu medis, itu semata-mata demi kepentingan stabilitas politik, sekaligus suksesi kerajaan menjadi salah satu rahasia umum yang paling banyak dibahas secara berbisik di Thailand. Sebab, di Thailand, ada hukum yang sangat ketat bernama pasal lese majesté, di mana siapapun yang mengkritik, menghina, atau menyebarkan rumor negatif tentang keluarga kerajaan bisa dipenjara hingga 15 tahun, atau bahkan lebih buruk dari itu alias mati. Hal ini membuat segala spekulasi menarik tentang bagaimana kondisi sebenarnya sang putri, atau apa yang sebenarnya terjadi di hari beliau pingsan, pun tidak bisa diberitakan oleh media lokal. Walhasil, masyarakat Thailand terpaksa mencari informasi dari jurnalis asing atau akun-akun media sosial samar untuk mengetahui perkembangan sebenarnya. Lantas, pertanyaan berikutnya, mengapa kondisi kesehatan Putri Fa begitu mengusik rasa ingin tahu para analis politik? Jawabannya tidak lain adalah karena beliau adalah kartu as bagi masa depan monarki Thailand. Adiknya, Pangeran Tipangkon,
dilaporkan memiliki gangguan perkembangan atau developmental disorder yang membuatnya dinilai kurang siap memimpin monarki Thailand seorang diri. Ketika putri jatuh koma, rencana masa depan kerajaan otomatis langsung berantakan. Krisis ini bahkan memaksa Raja Vajiralongkorn untuk mendadak memanggil kembali salah satu anak laki-lakinya yang lain yang dulu sempat diasingkan di Amerika Serikat, yaitu Wacarason Wiwacarawong, atau akrab disapa Dan On, kembali ke Thailand. Perubahan peta suksesi ini semua terjadi karena absennya Putri Fa. Belakangan, spekulasi sejumlah pengamat lain semakin menggelinding liar. Sesaat setelah Princess Fa dikabarkan jatuh sakit, sosoknya sempat menjadi sorotan global di kalangan penganut teori konspirasi anti-vaksin. Beberapa aktivis internasional mengklaim tanpa bukti bahwa sang putri koma akibat efek samping vaksin COVID-19 Pfizer. Isu ini sempat meledak di media sosial global hingga membuat pemerintah Thailand dan para pakar medis sibuk memberikan klarifikasi bahwa kondisinya murni disebabkan oleh masalah jantung akibat infeksi bakteri. Jika melangkah lebih jauh ke area yang sangat tertutup dan penuh intrik, hal tak kalah menarik sekaligus paling mengguncang dari tabir paling kelam di balik kematian Princess Fa adalah teori dan spekulasi geopolitik tingkat tinggi di balik layar istana yang melibatkan faksi-faksi kekuasaan di Thailand. Bagi para analis intelijen dan pengamat konflik monarki, apa yang terjadi pada sang putri bukan sekadar kisah medis tragis, melainkan titik balik dari sebuah perebutan pengaruh yang sangat dingin. Di negeri Gajah Putih, militer dan kerajaan adalah dua institusi yang saling menopang. Namun, di dalam militer sendiri terdapat faksi-faksi yang saling bersaing. Sebut saja faksi Wong Tuan atau penjaga istana dan faksi Burafa Payak atau Macan Timur. Princess Fa, dengan latar belakang hukum dan kedekatannya pada sang ayah, dianggap sebagai figur pemersatu yang didukung oleh faksi militer tertentu untuk menjaga stabilitas jika terjadi transisi kekuasaan. Ketika beliau dikabarkan koma, keseimbangan kekuatan langsung goyah. Banyak pengamat melihat ada kelonggaran proteksi atau kepanduan medis yang janggal saat beliau jatuh sakit di pedalaman Nakhon Ratchasima, dan langsung memicu desas-desus di kalangan elit tentang adanya unsur kelalaian yang disengaja oleh pihak-pihak yang tidak ingin Princess Fa naik takhta. Aspek paling sinematik dari situasi Putri Fa adalah efek domino yang ditimbulkannya. Selama hampir 3 dekade, Raja Vajiralongkorn mengasingkan 4 putra dari istri keduanya dan mencabut gelar kerajaan mereka. Mereka dilarang keras menginjakan kaki di Thailand. Namun, tidak lama setelah Putri Fa dinyatakan koma tanpa harapan sembuh, salah satu pangeran yang terbuang, Dan On, tiba-tiba muncul di Bangkok pada tahun 2023 dengan pengawalan yang ketat dan sangat terorganisir. Masuknya kembali pangeran yang terbuang ini dinilai para analis sebagai langkah darurat atau plan B yang diatur oleh faksi istana karena plan A mereka, yaitu Putri Fa, telah mangkat. Kembalinya Dan On pun menciptakan ketegangan baru di antara anak-anak raja yang tersisa. Sementara itu, bagi sebagian kritikus budaya, kondisi Princess Fa yang dipertahankan dalam status koma selama bertahun-tahun menggunakan mesin medis sebelum akhirnya diumumkan wafat adalah metafora dari kondisi monarki Thailand itu sendiri. Institusi tersebut dinilai sedang berusaha keras mempertahankan sistem absolutisme lama di era modern menggunakan segala cara, meskipun secara organik masyarakat Thailand, terutama generasi muda, sudah bergerak maju. Princess Fa, dalam kondisi tidak sadarnya, diposisikan sebagai jangkar waktu agar badai politik suksesi tidak pecah terlalu cepat. Jika ingin menyingkap tabir yang lebih gelap lagi di balik kematian Princess Fa di luar intrik politik, hukum, maupun teori konspirasi, hal yang paling menarik dan menggetarkan dari kisahnya adalah aspek psikologis.
dan tragedi kemanusiaan yang sunyi di dalam benteng istana. Ini adalah kisah tentang seorang anak manusia yang terjebak di antara dua dunia, yakni kewajiban mutlak sebagai seorang anak yang digadang-gadang sebagai putri mahkota dan hasratnya untuk menjadi manusia merdeka. Untuk memahami beban psikologis sang putri, kita harus melihat sosok ibundanya, yaitu Putri Somsawali. Sang ibu adalah istri pertama Raja Vajiralongkorn yang kemudian diceraikan dan disingkirkan demi perempuan lain, namun tetap harus tinggal di lingkungan istana dengan gelar yang diturunkan. Karena dimakan usia, kondisi kesehatan ibundanya jauh dari kata baik-baik saja. Sudah sejak lama Putri Somsawali menderita stroke, dan berulang kali kambuh. Dalam kondisinya yang sangat memprihatinkan itu, beliau terpaksa hanya bisa berbaring di tempat tidur dan bila ingin kemana-mana pun hanya bisa duduk di kursi roda. Sebagai anak tunggal dari pernikahan yang gagal, Prinses Fat tumbuh dengan satu misi tidak tertulis. Ia harus menjadi anak yang paling sempurna, paling berprestasi, dan paling setia agar posisi sang ibunda di istana tetap aman dan dihormati. Dedikasi luar biasanya di militer dan hukum dinilai para psikolog sosial sebagai upaya seumur hidup untuk melindungi sang ibu dari kejamnya politik domestik di dalam tembok tebal istana. Pun ada ironi yang sangat menyayat hati dalam takdirnya. Sepanjang karir hukumnya, Prinses Fa mendedikasikan sebagian hidupnya untuk program Kamlangjai, sebuah gerakan untuk memberikan harapan, kebebasan, dan kesempatan kedua bagi para narapidana wanita yang terkurung dan tidak berdaya. Namun, pada akhirnya, ketika beliau jatuh koma, tubuhnya sendiri menjadi penjara. Selama masa kritis, tubuhnya dihubungkan ke mesin-mesin penopang hidup selama bertahun-tahun demi kepentingan stabilitas politik di dalam dan di luar tembok istana, tanpa bisa memberikan persetujuan atau memilih takdirnya sendiri. Sang pembebas para narapidana itu justru menjadi sosok yang paling tidak memiliki kendali atas tubuh dan kebebasannya sendiri di penghujung usianya. Seorang wanita yang begitu kuat, cerdas, dan penuh potensi, pada akhirnya harus tunduk pada takdir tragis sebagai bidak dalam permainan kekuasaan sebuah dinasti kuno. Putri Fatjara Kitiapa adalah harapan terbesar bagi rakyat Thailand yang mendambakan modernisasi monarki. Beliau berpendidikan tinggi di barat, ramah, melek teknologi, dan memahami isu-isu kemanusiaan global. Banyak orang moderat di Thailand yang bertahan mendukung monarki hanya karena berpikir, suatu hari nanti, ketika Putri Fa memimpin, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, ketika beliau tiada, ilusi dan harapan tentang monarki yang modern dan humanis itu ikut terkubur bersama dirinya. Monarki Thailand kini kembali ke wajah aslinya yang ultra konservatif, kaku, dan penuh ketidakpastian suksesi. Bila ingin menembus batas informasi yang paling ekstrem, ada lagi satu tabir kelam yang menjadi perbincangan paling mendalam di kalangan elit intelijen dan pakar forensik internasional, namun hampir tidak pernah berani ditulis oleh media manapun. Tabir kelam sekaligus mengerikan ini adalah tentang kejanggalan kronologi medis pada hari beliau pingsan dan hilangnya saksi-saksi kunci. Pada 14 Desember 2022, Prinses Fa dilaporkan pingsan saat sedang melatih anjing militernya di distrik Pak Chong, Provinsi Nakhon Ratchasima. Tempat ini adalah kawasan militer yang sangat tertutup. Yang memicu pertanyaan besar di kalangan analis adalah, mengapa seorang calon pewaris takhta dengan riwayat kesehatan yang sangat prima, seorang pelari maraton dan penerjun payung, mendadak mengalami gagal jantung total di usia yang relatif muda, yakni 44 tahun, tanpa ada tanda-tanda awal. Beberapa laporan intelijen luar negeri berbisik tentang adanya kemungkinan paparan zat beracun atau kegagalan penanganan medis darurat di menit-menit pertama yang sengaja dibiarkan. Di lingkungan istana yang penuh faksi radikal, skenario eliminasi figur paling potensial sebelum suksesi terjadi bukanlah hal yang mustahil.
Sesaat setelah sang putri dilarikan ke rumah sakit setempat sebelum akhirnya diterbangkan dengan helikopter ke Bangkok, terjadi kepanikan luar biasa di lingkungan militer tempat kejadian. Seluruh personel militer yang berada di lokasi saat kejadian dilaporkan langsung disumpah untuk menjaga kerahasiaan di bawah ancaman hukuman militer tertinggi. Beberapa akun media sosial lokal yang pertama kali mencuitkan tentang ambulan kerajaan dan kepanikan di rumah sakit daerah tersebut mendadak hilang dalam hitungan jam. Tim dokter pertama yang menangani Princess Fa di rumah sakit daerah dikabarkan langsung diisolasi dari pers dan diambil alih tugasnya oleh tim dokter khusus bentukan langsung dari barisan loyalis raja. Keheningan informasi yang begitu instan ini mengindikasikan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disembunyikan selain sekadar serangan jantung biasa. Bagi para pecinta teori konspirasi dan hukum, hal paling menarik adalah bagaimana sebuah negara mampu mempertahankan narasi bahwa seseorang masih hidup menggunakan bantuan teknologi medis selama bertahun-tahun, sejak tahun 2022 hingga 2026. Secara medis, ketika seseorang mengalami kematian otak akibat henti jantung yang terlalu lama, mereka secara legal sudah tiada. Namun, demi mencegah kepanikan pasar saham, ketidakstabilan politik, dan amuk massa yang menuntut reformasi, negara menggunakan otoritasnya untuk menciptakan ilusi bahwa sang putri hanya sedang tertidur dan dirawat. Setiap upacara doa bersama yang digelar di seluruh kuil di Thailand selama bertahun-tahun itu dinilai sebagai bentuk manipulasi psikologis massa terbesar dalam sejarah modern Thailand, di mana jutaan rakyat mendoakan kesembuhan bagi seseorang yang secara klinis kemungkinan besar sudah dilepas alat bantu hidupnya sejak lama, dan pengumuman kematiannya di tahun 2026 ini hanyalah masalah momentum politik yang pas. Di titik inilah kisah Princess Fa berhenti menjadi kisah biografi seorang bangsawan, dan berubah sepenuhnya menjadi sebuah plot thriller politik psikologis nyata, di mana kebenaran objektif telah terkubur selamanya di dalam tembok tebal istana Bangkok yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh dunia luar. Jika hendak menyingkap tabir terakhir yang melampaui konspirasi medis, intrik politik, dan rahasia militer, tibalah pada sebuah dimensi yang tidak lagi berbicara tentang politik, melainkan tentang sisi mistis, tahayul istana, dan kutukan dinasti yang dipercayai oleh masyarakat Thailand secara berbisik. Bagi masyarakat Thailand yang hidup dalam kultur sinkretisme kuat, perpaduan antara Buddha, Hindu, dan animisme, nasib tragis Princess Fa bukanlah sekadar peristiwa medis atau politik biasa. Ini adalah bagian dari apa yang mereka sebut sebagai kutukan dinasti Chakri dan misteri ramalan takhta. Ada sebuah legenda urban dan kepercayaan spiritual yang sangat mengakar di Thailand mengenai berdirinya dinasti Chakri, dinasti yang berkuasa saat ini. Pada tahun 1782, Raja Taksin yang agung digulingkan dan dieksekusi mati oleh jenderalnya sendiri, Tong Duang, yang kemudian naik takhta dan mengukuhkan dirinya sendiri sebagai Raja Rama pertama, pendiri dinasti Chakri. Konon, sebelum dieksekusi, Raja Taksin mengucapkan kutukan bahwa dinasti Chakri tidak akan pernah bertahan atau berkuasa dengan tenang melampaui generasi ke-10, yang berarti era Raja Rama 10. Raja Thailand saat ini, Vajiralongkorn, adalah Raja Rama 10. Adapun Princess Fa adalah anak tertua dari Raja Rama 10, yang digadang-gadang untuk meneruskan atau menjadi pilar generasi ke-11. Bagi masyarakat yang percaya tahayul, takdir tragis yang menimpa Putri Fa tepat di masa kekuasaan Rama 10 dianggap sebagai penggenapan dari kutukan kuno tersebut, yang memutus mata rantai penerus terbaik dinasti secara mendadak. Di lingkungan dalam istana, ada ritual-ritual Brahmin kuno yang sangat rahasia yang dilakukan ketika seorang anggota keluarga kerajaan yang penting jatuh sakit atau menghadapi petaka. Ritual ini melibatkan pembacaan mantra, persembahan khusus, dan ritual Tem Huan atau memanggil kembali jiwa yang hilang.
Selama masa koma sang putri yang hampir 4 tahun, beredar rumor di kalangan spiritualis Bangkok bahwa istana mengundang biksu-biksu tertinggi dan ahli nujum paling sakti dari berbagai penjuru negeri untuk melakukan ritual pengalihan kesialan. Namun, kegagalan total dari semua ritual magis ini, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam sejarah mistisisme istana, menciptakan ketakutan spiritual di kalangan elit bahwa langit memang sudah tidak lagi merestui kelanjutan garis keturunan ini. Bagi masyarakat tradisional Thailand, alam selalu memberikan tanda sebelum bencana besar menimpa kerajaan. Pada hari Princess Fa pingsan di Nakhon Ratchasima, beberapa laporan lokal, yang kemudian disensor, menyebutkan adanya fenomena cuaca yang tidak biasa di sekitar kuil-kuil suci kerajaan, termasuk sambaran petir di siang bolong tanpa hujan. Bahkan, detail bahwa beliau jatuh sakit saat melatih anjing-anjing militer dianggap memiliki simbolisme magis tersendiri dalam astrologi Siam, di mana anjing peliharaan raja seringkali dianggap sebagai penjaga spiritual takhta. Jatuhnya sang putri di tengah satwa penjaga ini dianggap sebagai tanda bahwa perlindungan gaib istana telah runtuh.